2018 Umar tuh masuk. Oh, yang ini tadi masuk S3 di Pak Rambat, pro Rambat promotor di Undip, FK. Dia nih oh, yang Yayasan Mutiara Cendekia. Iya, MC, direkturnya MC. Dia PNS, PNS itu, iya. PNS dia, no di Bapeda. Iya, dia direkturnya dia. Iya. Direkturnya. Dia pernah antara di kampung Inggris tuh. Ya, dia. Umar dia. Iya, share screen-nya langsung share screen. Oke. Baik, sudah siap ya Pak Radiansa? Kita mulai ya Pak Doni. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati mentor yang dalam hal ini Pak Indra Sakti Gunawan, PLT, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Yang kami hormati penguji Pak Doni Pestalozi dan yang kami banggakan peserta pelatihan kepemimpinan administrator. Kali ini Pak Radiansa dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan memaparkan rancangan aksi perubahannya. Baiklah Pak Indra, Pak Radiansa, silakan dipaparkan rancangan aksi perubahannya. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bisa screen. Jika saya memaparkan dalam kesempatan sistem peringatan itu sendiri integrasi nggak jelas. Iya. Kalau sudah masuk room bisa. Oke ya. Mohon maaf Pak Indra, ada gangguan di Zoom-nya Pak Radiansa Pak Indra. Ya. Benar Pak, ya suaranya nggak terdengar. Mau lihat. Wah. Belakang, mungkin kawan-kawan yang dari Tanjung Jabung Timur sudah memberikan gambaran Pak terkait bagaimana Kabupaten Tanjung Timur. Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah termasuk daerah yang rawan bencana. Dan dalam beberapa tahun belakangan ini bencana tiap tahunnya hampir terjadi Pak. Apalagi berdasarkan kajian risiko bencana yang barusan kami buat. Itu karhutla menempati posisi pertama, yang kedua banjir, selanjutnya angin kencang dan abrasi. Selanjutnya Pak, latar belakangnya koordinasi antar lembaga terkait penanganan bencana selama ini memang belum optimal. Sistem peringatan dini berbasis SMS dan aplikasi Inaris yang sudah dikembangkan oleh BNPB itu memang belum terlaksana dengan optimal. Salah satunya karena SDM, sarana dan literasi digital masyarakat itu masih terbatas. Maksudnya Pak, masyarakat itu kemampuan untuk memahami atau menggunakan teknologi itu masih kurang. Next. Tujuan aksi perubahan dalam jangka pendek akan melaksanakan penyusunan SOP terkait koordinasi antar lembaga terkait. Selanjutnya akan melakukan sosialisasi dan pelatihan SDM. Selanjutnya relawan kami di Tanjung Jabung Timur itu Pak, dari 73 desa itu sudah terbentuk relawan desa namanya Desa Tangguh Jaya. Cuman memang dari 73 desa itu baru sekitar 50-an yang maksimal. Masih ada yang desa-desa yang belum maksimal itu terkait koneksi jaringan. Bagian yang tengah dalam implementasi penuh
bisnis SMS atau Inaris di seluruh kecamatan, bentukan forum koordinasi lintas sektor yang aktif melakukan evaluasi rutin, dan pendirian pusat informasi kebencanaan daerah berbasis teknologi. Sesuai juga dengan visi misi Bupati pada program di Center 122. Jadi kami masuk ke dalam program Bupati yang saat ini. Pak, kalau di PBD kami terkait dengan kebencanaan. Jangka panjang BPD berusaha melakukan penguatan sistem telelearning berbasis teknologi atau mendeteksi potensi bahaya sehingga dengan cepat dapat mengirim peringatan ke masing-masing wilayah apabila ada potensi terjadi bencana. Next, manfaat aksi perubahan secara strategis sistem penanggulangan bencana mungkin dapat lebih responsif dan berkelanjutan. Secara operasional, informasi dapat cepat berakurat tanpa disadari. Secara sosial dan ekonomi, masyarakat lebih aman sehingga dampak kerugian dapat diminimalisir. Terakhir mungkin Kabupaten Banjar Timur dapat menjadi daerah tangguh bencana. Itu harapannya. Uang lingkup secara geografis, seluruh wilayah Banjar Timur itu terdiri dari 11 kecamatan dan terdiri dari 73 desa dan 20 kelurahan. Secara institusi, BPBD, SKPD terkait dan melibatkan TNI Polri, TNI, media, swasta, dan organisasi masyarakat lainnya yang bergerak di bidang kebencanaan. Secara teknis, infrastruktur termasuk teknologi informasi itu berbasis SMP, SMS, IP, dan sebagainya secara sistem. Waktunya 12 bulan melakukan persiapan, implementasi, dan konsolidasi. Analisis masalah dan isu prioritas yang saya angkat itu belum optimalnya sistem peringatan dini dengan WhatsApp dan aplikasi Inaris. Sebab utamanya secara kelembagaan, koordinasi masih belum optimal, secara teknologi, integrasi belum maksimal, dan daya manusianya dari sisi IT masih rendah, secara sosial, integrasi digital masyarakat masih rendah. Gagasan kreatif dan inovasi aplikasi SMS dan aplikasi Inaris berjalan dengan baik. Yang berikutnya forum koordinasi antar lembaga, penguatan literasi digital terutama untuk masyarakat, terciptanya pusat informasi bencana daerah, dan inovasinya sistem peringatan dini terintegrasi, maksudnya connect ke seluruh wilayah. Tadi pecahan masalah, adanya forum di lintas sektor, adanya regulasi, dan tentunya lewat bencana yang lebih aktif lagi. Secara teknologi terintegrasi WhatsApp atau aplikasi Inaris melalui kerjasama MOU dengan berbeda. Kebetulan kami Pak di Banjar Timur itu difasilitasi oleh Kominfo Pak, sehingga tidak menganggarkan biaya yang terlalu besar. SDM akan melakukan pelatihan baik itu dimulai cepat yang ada di BPBD dan relawan-relawan istana yang sudah dibentuk di setiap desa dan kecamatan. Proyeknya yang pendek, yang menengah, dan yang panjang. Next. Rencana strategi nantinya tujuannya adanya kesadaran atau perubahan perilaku muatan citra di masyarakat. Segmentasinya masyarakat kelompok rentan bencana, maksudnya ini kelompok yang daerah-daerah yang termasuk rentan bencana dan relawan istana. Dan intinya namanya seperti sistem peringatan dini terintegrasi dengan tagline cepat, tepat, dan selamat. Dia promosinya melalui tatap muka, melalui media sosial, radio, dan sekolah-sekolah. Evaluasi, kita akan melakukan studi kepuasan dan feedback kepada masyarakat. Next. Untuk kami berharap, Pak, saya berharap dengan lebih optimalnya seperti berbasis SMS atau WhatsApp dan aplikasi Inaris akan dapat memperkuat koordinasi kebencanaan di Kabupaten Banjar Timur. Dan sinergi antar kelembagaan dapat menjadi kunci keberhasilan dalam meminimalisir dampak bencanaan. Masyarakat menjadi lebih siap sehingga kerugian akibat bencana dapat dikurangi baik secara infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Tujuan akhir Kabupaten Tanjung Jabung Timur menuju daerah tangguh bencana.
Terima kasih. Iya Pak, kalau kami dari timur sedikit pantun. Buah apel rasanya manis. Juara kalau kita. Kalau kita tinggal juara. Jual dulu, jangan jual. Ada kata yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Tapi saya ini Pak, banyak yang saya buat, mungkin masih banyak Pak memasukkan agar apa yang menjadi tujuan saya ini dapat efektif. Bila itu hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Radiansa yang sudah memaparkan rancangan aksi perubahannya. Selanjutnya kepada Pak Indra selaku mentor, dipersilakan Bapak untuk memberikan penguatan, saran dan masukan terhadap rancangan aksi perubahan ini. Kepada Pak Indra dipersilakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat coach dan para penguji sekalian, dalam hal ini saya selaku mentor turut mendukung dan menguatkan optimalisasi penguatan peran antar kelembagaan dalam penanganan pasca bencana, strategi peningkatan kinerja sistem peringatan dini berbasis SMS dan aplikasi Inaris BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang disusun oleh Pak Radiansa SE. Pada dasarnya selaku mentor saya turut mendukung. Cuma ada sedikit masukan Pak. Izin Silakan Pak, Bapak, silakan Pak. kalau bisa ya saat ini kan mungkin apakah SMS ini sama dengan WhatsApp atau bisa kita ganti dengan WhatsApp Pak? Karena kadang SMS ini sudah agak jarang digunakan masyarakat Pak. Oh iya, betul Pak. Betul. Oke. Atau ditambah Pak, SMS dan garis miring WhatsApp atau WhatsApp aja Pak. Karena memang yang lebih dominan sekarang ini di masyarakat kita itu WhatsApp Pak. WhatsApp Pak, SMS sudah jarang mereka Oke. pakai gitu Pak. Ya, ya, betul Pak bisa. Tapi nanti yang decision makernya Pak Radiansa Pak. Iya, Ah iya iya. iya nanti kita persilakan saja gimana tanggapan Pak Radiansa ya. Oke. Nah, kalau yang Baik. lain-lain di Mailstone-nya sudah bagus Pak, sudah Ya. cocok di jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Hanya itu aja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Indra yang sudah memberikan penguatan juga saran-sarannya. Selanjutnya kepada Pak Doni selaku penguji dipersilakan Pak untuk memberikan saran-saran masukannya. Silakan Pak Doni. DPD, penanggulangan bencana ada. Jadi ada istilah tanggap bencana, ada istilah tangguh bencana. Ini kan berbasis dari pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi. Saya juga agak mendapatkan informasi tambahan bahwa di daerah ini, di daerah Tanjung Jabung Timur. ya, masalah utamanya itu karhutlah. Ya biasa karhutlah dan sebagainya yang mengatakan Kebakaran. ternyata banjir juga di sekitar ya. Di musim panas dia kebakaran, musim hujan dia banjir. Nah, banjir ini berarti juga lebih ke apa? Karena musim hujan gitu ya. Karena luapan air ada di situ wilayah Pesisir dia, Pak. pesisir, ya? Pesisir pantai ya. Ya, baik. Salah satu hal yang menarik kita bincangkan di sini adalah terkait dengan manfaat AI tadi ya. Saya pun ada AI, artificial intelligence. Ya. Pakai ini SMS dan apa tadi Pak? WhatsApp. Aplikasi Inaris. Nah, jadi Inaris. Itu masuk artificial intelligence. Tapi aplikasi Inaris ini Pak dibentuk oleh BNPB. Ya. Itu yang kita konteks dengan sumber daerah terkait informasi kebencanaan. Selama ini, Pak, kami belum mampu
Karena sadar memiliki informasi baru melalui WhatsApp, melalui yang didirikan ke pusat. Padahal aplikasi Inaris ini bisa langsung dari daerah ke pusat, Pak. Dari daerah ke pusat. Bisa. Nah, jadi aplikasi Inaris ini sebetulnya sudah dikembangkan oleh Sudah dikembangkan. Nah, Cuma memang belum optimal. Nah, di dinas yang Bapak kepalanya yang Bapak ini Naomi ya, Naomi di sini. Berarti aplikasi Inaris ini bukan sesuatu yang kita ciptakan baru, kan? Bukan kita ciptakan baru, Pak. Tapi selama ini belum optimal. Belum optimal. Yang baru ini, Pak, nanti saya berusaha yang SMS berbasis WhatsApp. Ya. Proyek jalan itu. Nah, di sini judulnya itu penguatan peran antar kelembagaan. Ya. Dalam penanganan pasca bencana, strategi peningkatan kinerja sistem peringatan dini berbasis Inaris tadi. Iya, untuk menunjang aplikasi Inaris tadi. Iya. Nah, tadi Bapak sebutkan salah satu kendala yang terjadi itu adalah terkait dengan kualitas SDM. Ya, kualitas SDM dalam hal apa? Apakah kompetensinya yang rendah, yang kurang memahami aplikasi ini, apakah terkait dengan komitmen SDM-nya, semangat kerjanya dalam menerapkan aplikasi ini atau apa? Jadi realita yang terjadi di lapangan itu. Jadi ini, Pak, kami ingin dapat informasi dari desa. Dan relawan-relawan desa itu kan tidak semua relawan itu mengerti dengan api Android, Pak. Iya. Ya. Artinya kan teknologi, potensinya, literasi IT-nya, Pak. Itu saja, Pak. Oke. Baik, terima kasih kepada Pak Doni yang sudah memberikan saran dan masukannya. Jadi pada intinya Pak Doni, Pak Radiansa ini dia mau ada aplikasi Inaris namanya, dia mau mengoptimalkan pemanfaatan Inaris ini gitu. Jadi itu berupa data-data kebencanaan yang dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Oke. Terima kasih juga kepada Pak Indra ya atas saran-sarannya, atas masukannya. Mohon dukungannya Pak Indra. Semoga Pak Radiansa ini bisa menyelesaikan aksi perubahannya nanti setelah selesai seminar ini. Demikian seminar kita atas nama Radiansa dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabur Timur. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra. Ya, saya kan fotonya sudah tadi kan Pak itu. Langsung ke depan dulu. Nah, bersama nama kan? Ya, benar. Enternya siap Pak Heri Zulianta. Ya. Kawan itu. Tapi jangan biasa. Beda seperti untuknya luar biasa. Belajar dulu manfaat itu penting. Kalau Di pada itu berdiri, mana? Oh, kira-kira. Ya, ini juga ya. Apa karena Ya, Anda. Anda. Warga itu kan. Sekarang di kelas 9 tadi kan? Ya, kelas 9 kan? Tapi ini lagi Quran. Itu Mas. Iya, Ya Pak, mantap Pak. Aduh.
warna-warnanya. Di sini Pak, di tengah Pak, kamu mau di depan. Tidak apa-apa, pindah lah. Karena tadi itu pakai asrot. Iya, kalau kau udah usah pakai asrot lah. Iya, dia udah pakai asrot lah, biar lah. Kalau papan. Allah, bayar. Oh, jadi asisten kan Vino. Iya, kalau Nanti keuntungan apa pindah? ini ketua kelas ini, Pak Doni. Yo, ketua angkatan. Iya. Lagi ngindar-ngindar masih ditunjuk kawannya. Kebetulan belajar dengan aku waktu itu kan, waktu pembentukan itu. Oke, thank you. Terima kasih. Ya. 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 Duduk Pak, gitu Pak. Ya, ibukan dulu Pak. Oh, tiba-tiba pada semangatin. Oh ya, mana itu? Iya. Baik, kita mulai saja ya Pak Heri ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati penguji Pak Doni Pestalozi, yang kami hormati mentor Pak Heri Zilianta. Terima kasih Pak Heri atas kehadirannya Pak Heri. Dan yang kami banggakan peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 3. Kali ini Topan Asmar dari bagian pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kota Lubuk Linggau akan memaparkan rancangan aksi perubahannya. Baiklah, Topan silakan dipaparkan rancangan aksi perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati penguji Doni Pestalozi. Saya hormati, terima kasih sudah hadir.